adik-adik semua, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Kak Yuni pada pagi hari ini. Bagaimana adik-adik? Pagi hari ini siap untuk memuji nama Tuhan? Mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengangkat puji-pujian. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kehidupan untuk kami semua, kesehatan untuk kami bisa berkumpul pada saat pagi hari ini melalui ibadah online, biarlah sebentar kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus di surga, dan biarlah hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, siapa di sini yang terus merasakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan setiap hari? Ya, puji Tuhan. Kita mau angkat pujian ya, jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun dalam keadaan suka maupun duka, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan bersama Yesus. Senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian. Pujian ini dikatakan bahwa Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami setiap hari, itu membuat kita tidak takut, kita tidak khawatir lagi, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Angkat pujian ini.
pujian yang telah kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami dan pendengaran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan tentang dikatakan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Di sini adik-adik tiap hari selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Ya, amin. Nah, apakah adik-adik mempunyai seseorang di mana kalian ingin selalu bersama dengan dia? Selama kalian bisa tentunya ya. Kita akan nyaman kalau berada di dekatnya. Misalnya aja teman dekat, siapa di sini yang punya teman dekat? Ya, atau dengan anggota keluarga, ada yang dekat sama mamanya, ada yang dekat sama papanya, atau kakak, adik gitu ya. Kita akan merasa senang kalau kita dekat dengan mereka ya. Tahukah kalian ada seseorang yang ingin sekali menjalani waktu bersama dengan semua orang, bersama dengan adik-adik semua. Adik-adik tahu siapa seseorang itu? Ada yang bisa jawab? Ya, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus senantiasa ingin beserta dengan kita. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Aku ingin menjalani waktu bersama Yesus. Yuk, ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku ingin menjalani waktu bersama Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus selalu berada di dekat kita dan tidak pernah ada kata sibuk untuk menjalani waktu bersama kita. Sebelum lebih lanjut kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya, nanti kakak akan bercerita. Kita saksikan video berikut dulu ya. Yuk, selamat menyaksikan. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta,
Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Luar biasa ya. Nah, Lazarus bersama Maria dan Marta ini adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga selalu ingin bersama dengan mereka. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sampai di kampung mereka. Waktu itu dikatakan Lazarusnya sudah meninggal, kalau secara manusia sudah dikuburkan gitu ya, karena Lazarus sakit gitu. Tentunya sedih ya kalau misalnya ada anggota keluarga terutama atau orang yang dekat dengan kita harus pergi meninggalkan dunia ini atau meninggal. Tetapi saat itu kita perhatikan perkataan Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata demikian ya, secara terpisah. Mereka berkata demikian, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Itu yang diucapkan oleh Marta dan Maria. Tetapi ada yang berbeda. Adik-adik tahu nggak perbedaannya di mana? Menangis. Marta menangis, Maria juga menangis ya. Tetapi lihat, ketika Maria berkata kepada Tuhan Yesus, tadi kalau adik-adik saksikan video tadi ya, sebelum Maria berkata, apa yang dilakukan Maria? Dia langsung tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus ya. Apakah Marta tidak mengasihi Tuhan Yesus? Tentunya Marta juga mencintai Tuhan Yesus. Tetapi lihat, Maria ini begitu dalam cintanya sama Tuhan Yesus, sehingga dia benar-benar merasa dekat sama Tuhan Yesus ya. Dia tidak menyalahkan Tuhan Yesus nggak hadir waktu kakaknya kan keburu meninggal gitu ya. Tetapi tulus Maria ini dikatakan tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus dan menangis dan mengucapkan perkataan yang tadi, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat Maria demikian, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan Tuhan Yesus pun ikut menangis dikatakan ya, waktu Maria berbicara demikian.
Ingat ketika Tuhan Yesus mengunjungi rumah Marta dan Maria sebelum kisah ini ya. Kita mau baca di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kisah tentang Maria dan Marta. Kakak bacakan ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Perhatikan adik-adik semua, Tuhan ingin Marta pada saat itu juga berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus, duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Memang ya, kalau misalnya ada seseorang yang bertamu ke rumah kita, biasanya tuan rumah sibuk kan, pengen nyediain makanan, minuman yang enak. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyalahkan Marta untuk memasak atau menyediakan makanan, boleh-boleh saja. Tetapi dikatakan Marta terlalu khawatir. Padahal Tuhan Yesus kan datang ke situ nggak ingin pengen dijamu makanan yang enak-enak, enggak. Tetapi dia lebih menghargai Maria yang begitu Tuhan Yesus datang, dia menghampiri Tuhan Yesus, terus langsung duduk nemenin Tuhan Yesus gitu ya. Nah, sehingga dikatakan Tuhan Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau terlalu khawatir," gitu ya. Nah, kadang kita sebagai anak-anak Tuhan juga begitu sibuk dengan jadwal kita. Kalau adik-adik sibuk nggak? Sibuk sekolah online ya. Jika kalian adalah seorang pelari dalam suatu perlombaan, terus kakimu diikat rantai atau pemberat, apakah kalian bisa berlari atau berlomba? Jawabannya tentu tidak bisa, karena ada yang mengikat kaki kalian. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia memberi hidup baru kepada kita. Tapi seringkali kita masih terikat pada hal-hal yang merintangi. Apa saja coba yang merintangi kita? Misalnya, kita tidak punya waktu untuk berdoa, kita tidak bisa ke gereja, atau tidak mau pergi ke gereja, tidak baca Alkitab, cepat marah, suka berkelahi, tidak taat pada orang tua dan guru, malas, terus melihat film yang seharusnya tidak kita lihat, bergaul dengan orang yang mengajak berbuat buruk, dan banyak lagi hal-hal yang membuat itu merintangi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus dibebaskan dari hal-hal tersebut. Caranya kita harus menjalani waktu bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Tadi di ayat 42 kakak bacakan lagi, dikatakan demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, ya. Seperti Maria memilih bagian terbaik, yaitu memilih bersama dengan Tuhan Yesus, demikian juga dengan adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus, dan Dia yang bisa memberi damai sejahtera dan sukacita buat adik-adik semua. Izinkan Tuhan Yesus senantiasa ada dalam hidup kita. Mau adik-adik? Ya. Saat ini Tuhan Yesus tuh berdiri depan pintu hati kita, lagi mengetuk. Bukain dong, izinkan saya masuk. Dia ingin berbagi sukacita dan kesedihan dengan kita, ya. Maksudnya kita punya kesedihan apa, kebahagiaan apa, Tuhan pengen dengerin cerita kita gitu. Bahkan ketika kita mungkin sudah melakukan dosa nih, ya, adik-adik juga mungkin masih suka kayak yang tadi ya, marah atau tidak taat, ada dosa gitu ya yang kita lakukan nggak sengaja nih Tuhan gitu ya. Dia juga dikatakan masih tetap kok ingin bersama dengan kita, dan Dia mau mengampuni kita. Maukah adik-adik membuat pilihan
seperti yang Maria lakukan? Mau adik-adik? Kita mau menjalani waktu bersama dengan dia, ya. Katakan setiap hari. Makanya pujian tadi mengatakan jalan serta Yesus setiap hari dalam suka maupun duka. Amin. Oke, cerita kakak sampai di sini. Jadi nanti minggu depan kakak ingin lihat, coba adik-adik punya kesaksian apa tentang perjalanan adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang seminggu ke depan, ya. Coba adik-adik nanti renungkan, yang mau bersaksi boleh bagi kesaksian, ya. Nanti bisa lewat video ataupun bisa lewat WA, cerita saya punya kesaksian tentang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Nanti bisa kirim ke WA-nya Kak Yuni. Oke. Nah, sekarang adik-adik kita mau ucapkan lagi judul firman Tuhan pagi hari ini apa tadi? Aku ingin menjalani waktu bersama Yesus. Kita ucapkan sekali lagi, 1, 2, 3. Aku ingin menjalani waktu bersama Yesus. Dan untuk super ayat pagi hari ini adalah diambil dari Lukas 10 ayat 42 tadi. Kita baca sekali lagi ya. Lukas 10 ayat 42. Kita baca sama-sama, ayatnya ada di layar ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sekali lagi kita baca. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah online pada pagi hari ini dengan doa. Kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan Yesus. Adik-adik juga berdoa dalam hati, ya. Katakan bahwa Tuhan, adik-adik juga mau berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menjadi sahabat yang terbaik buat kami semua. Biar pada saat ini kami boleh membuka setiap pintu hati kami, bimbing dan pimpin kehidupan kami, agar kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, apa yang harus kami kerjakan, mana yang tidak boleh kami lakukan. Biarlah kami punya waktu untuk membaca firman dan berdoa, agar kami mendengarkan suara Tuhan yang berbicara melalui hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membuat pilihan seperti Maria memilih yang terbaik, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah ini ada di dalam kehidupan kami setiap hari, bahwa kami mau menjalani waktu kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juru selamat kami, lepas kami, pelindung kami yang memberi sukacita dan kekuatan buat kami semua. Kami tidak perlu takut, kami tidak usah khawatir, tapi biarlah hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Pimpin kami sepanjang hari ini juga, agar kami boleh bersukacita dan merasakan terus kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita atau kisah Kalvari Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.